Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semua, teman-temanku, saudaraku dimanapun berada. Welcome back my channel, Papa Cio. Baik sobatku semua, teman-teman, sobat-sobat semua bisa lihat di media-media, di YouTube, di berita-berita bahwa tahun 2023 akan menjadi sangat sulit. Bahkan tidak diprediksi dan tidak bisa dikalkulasi. Pak Presiden, Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan bahkan berulang-ulang mengatakan bahwa 2023 akan gelap, sangat gelap, dan ekonomi tidak bisa diprediksi dan bahkan sulit. Kita sebagai orang biasa, sebagai masyarakat menengah ke bawah, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri. Rasa takut, rasa khawatir itu adalah hal yang biasa. Karena kita masih ingat tahun 2020 bagaimana traumanya itu, jatuhnya ekonomi, terasa banget lah dibuat kita ya kan. Bagaimana dampaknya buat kita, dampak COVID 2019 terhadap usaha-usaha kecil, usaha mikro, usaha kecil lah orang-orang kita seperti bawah ini ya. Seperti kita yang kelas menengah ke bawah sangat terasa banget. Persiapan apa yang perlu kita lakukan sebagai orang bawah yang akan sangat terasa dampaknya? Yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan dari sekarang. Yang jelas yang pertama kali kita lakukan adalah kita menghemat. Kita menghemat segala pengeluaran yang mana kita bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, mana kewajiban. Harus kita persiapkan itu. Kemudian yang kedua, kita tambah penghasilan. Jadi yang sekarang ini masih bekerja atau sedang berusaha, pertahankan usahanya. Lebih bagus kalau bisa nambah, tapi kalau belum bisa nambah atau investasi baru, pertahankan yang sudah ada aja dulu. Kita pertahankan dulu. Yang belum ada usaha lebih bagus mulailah dari sekarang. Sekarang masih ada waktu, masih ada 3 bulan lagi, Oktober, November, Desember ya. Jadi kita masih ada persiapan sampai 2023. Yang penting kita bisa melewati lah 2023. Kemungkinan besar ya 2023, 2024 masih terasa. Yang pasti kita persiapkan dari sekarang. Hal-hal yang tidak perlu kita beli mungkin kita bisa tunda dulu. Kita tunda dulu di tahun 2023 atau 2024. Karena pasti nanti di 2023 saat resesi benar-benar terjadi, itu banyak peluang ya, banyak peluang. Orang yang kesulitan hidup untuk bertahan hidup, dia akan banyak menjual barang-barangnya. Menjual barang-barang yang berharga, yang kira-kira dengan gak ada ini aku masih bisa hidup lah kan gitu ya. Biasanya barang-barang bergaya gitu kan. Itu banyak peluang akan terjadi seperti itu. Maka ada istilah orang kaya akan semakin kaya, yang susah makin susah. Mungkin karena itu ya salah satunya. Saat rumah, misal contoh rumah dijual murah yang biasanya 300 juta cuma dijual 150 juta hanya untuk bertahan hidup. Ya mereka yang punya berduit, wah, ini waktunya yang emas, waktu emas nih untuk menambah aset. Punya dia uang berlebih dibelinya dengan bahkan di tahun 100 juta pun mungkin mau. Karena saking mendesaknya kan, karena saat susah itu ya semua susah. Menjual ini menjual itu nggak mudah karena semua lagi susah, memang semua lagi susah. Nggak orang kecil, orang kaya juga susah juga karena 2020 kan banyak fenomena. Harga rumah miliaran dijual berapa miliar gitu kan. Ya orang yang punya duit ya enak tinggal beli, makin kaya dia. Nanti kalau udah lewat resesi, udah lewat masa sulit, semua udah normal, ya aset dia akan naik lagi kan gitu. Kita yang hanya sekedar bertahan hidup ya kita mempertahankan hidup. Mempertahankan apa? Nih perut. Bisa tinggal, bisa makan, bisa kerja, bisa usaha, itu udah alhamdulillah. Makanya perlu kita persiapkan dari sekarang adalah kita menghemat, simpan ya sebisa mungkin ya kita simpan uang gitu. Bukan kita investasikan ya, kita simpan aja gitu kan. Mungkin ya kalau disimpan di bank ya kena investasi, kalau disimpan di rumah ya lebih waspada aja lah karena di rumah kita nggak tahu kan kejahatan entah itu kemarin kita nggak tahu. Bagus simpan di ATM, paling biaya administrasi berapa lah sebulan kan. Kalau di deposito kan ya deposito kan tinggi, minimal berapa puluh juta ya kan. Nggak bisa 1 juta di deposito nggak bisa. Jadi untuk kita teman-teman, untuk orang-orang seperti kita yang kelas menengah ke bawah ya, yang perlu kita persiapkan menghemat, menunda pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya lifestyle, bergaya atau apa. Hidup sesuai kebutuhan dan kesederhanaan aja. Yang kedua kita tambah penghasilan. Kita tambah penghasilan dari mana? Kita dari usaha. Usaha paling apa? Lebih bagus sih kalau saya sih lebih suka mempersiapkan usaha yang bisa menyelamatkan minimal perut kita gitu kan. Usaha kuliner ya, usaha makanan gitu kan. Makanan atau minuman. Kalau teman-teman sahabat-sahabat semua jago masak, jago makanan, coba pakai tips saya ini. Yang pertama, teman-teman gunakan usaha alat-alat yang ada di rumah. Buka usaha, modal dari rumah. Kitchen dapurnya itu ghost kitchen, ada bahasa ghost kitchen ya, nggak tahu dia di mana usahanya tapi produknya tersebar gitu kan. Bisa dari rumah, kita bisa mulai, teman-teman bisa mulai dari rumah, dari kompor yang ada, dari alat-alat yang ada. Kemudian daftarkan di GrabFood atau di Maxim Food, di yang bawa food lah ya, GoFood, GrabFood, Maxim Food gitu kan. Banyak kurir-kurir yang lokal juga. Kemudian ya udah, coba tes pasar dulu. Kalau rasanya enak, banyak peminatnya itu nanti meledak gitu. Orang kan tahu kan, karena orang biasanya sih lebih kerasa ya, bukan tempat tuh sekarang udah nggak menjadi faktor lagi. Kalau teman-teman jago itu, bagus mulai dari sana dulu.
pelan-pelan perlahan, yang penting nanti kita punya penghasilan kan, ada penghasilan tambahan dari usaha istri ataupun suami. Nanti pelan-pelan Usman GoFood, lama-lama perbaiki kemasan, perbaiki ini pokoknya kalau kuliner yang pasti kita halal aja udah. Untuk izin-izin apa segala macam itu nanti nyusul, bahkan itu nanti akan teman-teman dibantu sama pemerintah, terutama dari dinas perindustrian, perdagangan atau koperasi, teman-teman dibantu, nggak usah takut. Masalah kalau mau mulai jangan takut, harus ada halalnya, harus adanya, nggak usah dulu. Itu bisa kedua. Yang penting teman-teman yakin bahwa produk teman-teman tuh halal, produk itu bagus, berbisnislah, berusaha dengan hati dan pikiran yang bersih, dan gitu. Jadi kita jual makanan, jual minuman tuh yang sehat, dan baku yang bagus. Harga itu kompetitif lah ya kan, harga itu menyesuaikan, harganya nggak harus murah, kalau murah nggak enak untuk apa kan, kalau sedang standar tapi enak ya itu udah lincah. Jadi teman-teman itu yang mungkin tips dari kita orang-orang menengah ke bawah yang bukan pemain saham, pemain kripto, pemain pro yang besar-besar. Kita hanya pedagang biasa, usaha kecil menengah, UMKM, IKM, dan pedagang asongan ya di bawah-bawah. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kita lakukan adalah menghemat, menunda pengeluaran-pengeluaran yang konsumtif atau pengeluaran-pengeluaran yang gaya lebih bersifat lifestyle, kita tunda dulu. Hidup sederhana, kemudian kalau bisa kita tambah penghasilan dari mulai dari rumah. Tapi kalau teman-teman mau lebih sedikit greget, komen gerobakan di bawah modal 10 juta. Nanti saya akan berbagi tips juga di channel ini, usaha-usaha yang di bawah 10 juta saya akan beberkan lah strateginya, cara-caranya, gimana nanti saya akan ceritakan juga. Ya itu ya sobatku semua ya. Jadi 2020-2021 menjadi trauma yang berat. Di 2023 nggak bisa diprediksi, maka kita harus siap lagi. Belum sembuh luka lama, luka baru akan nambah lagi. Yang perlu kita persiapkan ya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Saya yakin kita bisa lewati. Saya yakin teman-teman, kita semua bisa menghadapi masa ini. Mengharapkan penghasilan dari YouTube mungkin berat, karena YouTube pun dapat penghasilannya dari iklan dari perusahaan besar, apalagi negara-negara di luar sana lagi resesi ya kan, ekonomi sangat-sangat sulit. Indonesia masih sangat bertahan, mungkin dari pendapatannya akan turun gitu ya kan. Jadi kita harapkan dari bisnis usaha dari rumah, UMKM. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.